Assalamualaikum calon pengusaha, apa kabarnya hari ini? Tentunya alhamdulillah luar biasa, ajaib. Nah teman-teman, berjumpa lagi dengan Bunda Fia di video pembelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Nah teman-teman, sebelum kita belajar tentunya kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, friends, raise your hand please. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Pada zaman Nabi Musa ada seorang raja yang bernama Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang sombong. Dia mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Nah, teman-teman, agar teman-teman lebih memahami tentang kisah Nabi Musa, teman-teman simak ya videonya. Kejahatan Fir'aun semakin menjadi-jadi. Para pengikut Nabi Musa disiksa agar menjadi sesat dan mengikuti kembali perintah Fir'aun. Istri Fir'aun yang dulu merupakan ibu angkat Nabi Musa turut mengikuti ajaran Nabi Musa. Dan ketika Fir'aun mengetahui hal tersebut, Fir'aun langsung menyiksa Asia, istrinya sendiri, hingga meninggal dunia. Nabi Musa kemudian berdoa agar Allah memberi azab kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Dengan segera, negeri Mesir dilanda kemarau panjang, sehingga tanaman gandum milik kerajaan Fir'aun pun gagal panen. Banyak pepohonan dan hewan ternak yang mati, disusul badai yang merobohkan rumah-rumah mereka, dan wabah penyakit melanda di mana-mana. Dalam keadaan demikian, para utusan Fir'aun mendatangi Nabi Musa agar berdoa kepada Allah untuk mencabut azab itu. Nabi Musa akan bersedia berdoa jika Fir'aun berjanji membiarkan kaum Bani Israel pergi dari Mesir bersama Musa. Namun setelah azab itu berhenti dan keadaan menjadi normal, Fir'aun malah mengingkari janjinya. Kaum Bani Israel yang menjadi buruh, budak, dan sebagainya tetap diperintahkan untuk bekerja paksa di Mesir, dan para pengikut Nabi Musa masih banyak yang disiksa. Kemudian datanglah wahyu dari Allah agar Musa mengajak kaumnya pergi meninggalkan Mesir. Mereka berangkat secara diam-diam di malam hari agar tidak diketahui oleh Fir'aun. Namun pada akhirnya Fir'aun tetap mengetahuinya. Fir'aun dan ribuan bala tentaranya segera menyusul rombongan Nabi Musa. Ketika rombongan Nabi Musa telah sampai di tepi Laut Merah, mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan karena terhalang oleh lautan. Para pengikut Nabi Musa menjadi panik karena Fir'aun bersama bala tentaranya dari kejauhan sudah tampak bersiap akan membunuh mereka semua. Jangan takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita, kata Nabi Musa sambil memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika itu juga Laut Merah terbelah dan memberikan jalan kepada Nabi Musa beserta kaumnya. Para pengikut Nabi Musa segera berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah itu. Setelah mereka sampai di daratan seberang, Fir'aun tiba dan menyusul mereka melalui jalan di laut yang terbelah itu. Namun ketika Fir'aun dan para pengikutnya sampai di tengah-tengah, mendadak laut yang terbelah itu menutup kembali. Tenggelamlah Fir'aun dan para bala tentaranya yang berjumlah ribuan itu. Semua binasa tanpa tersisa. Sesudah selamat dari kejaran Fir'aun, Musa dan pengikutnya meneruskan perjalanan. Di waktu mereka kehausan,
dan tidak terlihat ada tempat mata air, Nabi Musa lalu memukulkan tongkatnya ke sebuah batu yang cukup besar. Maka dari batu itu memancarlah air yang dapat mereka minum. Dan ketika mereka berada di semenanjung Sinai, mereka merasa kepanasan karena panas matahari seperti memanggang bumi. Tak ada tempat berteduh karena tak ada satupun pohon yang terlihat oleh mereka. Di saat seperti inilah Allah memberikan nikmat-Nya berupa awan yang mengikuti dan melindungi perjalanan mereka. Demikianlah kisah Nabi Musa alaihi salam membelah Laut Merah yang membuat Raja kejam Fir'aun tenggelam di dalamnya. Semoga serangkaian kisah Nabi Musa ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya akan kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun adalah bahwa kita harus menjadi hamba yang taat dan mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Jadi, kita tidak boleh memiliki sifat sombong seperti Fir'aun, bahkan sampai mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Nah, untuk tugas teman-teman, silakan teman-teman buka bukunya di halaman 101 bagian B, nomor 1 sampai 6. Untuk kelas Abu Bakar, tugasnya difoto lalu dikirim ke Bunda Nurmin ya. Dan untuk kelas Umar bin Khattab, tugasnya difoto lalu dikirim ke Bunda Fia. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.